Leka Kartika, Wendy Putranto. Putranto. Bisa dijelaskan dari pihak Lokananta soal pameran ini? Ya, jadi tentunya terima kasih buat teman-teman media yang sudah hadir di pembukaan pameran Senandung Lokananta Sahabat Keroncong Surakarta ini. Seperti kita ketahui bersama kan memang Lokananta adalah cagar budaya musik Indonesia khususnya ya, dan salah satu rilisan yang paling banyak dimiliki oleh Lokananta tentunya adalah musik keroncong, yang mana juga tadi dari tur kuratorial yang dijelaskan oleh Mbak Leka, kita tahu bahwa perjalanan keroncong di Solo khususnya itu sudah berlangsung sahabat lamanya ya, dimulai dari Ibu Eni Landau selaku pionir menjuarai keroncong konkurs waktu itu di tahun 1927. Dan menurut kami sekarang ini bukan tidak ada misi bagaimana pameran keroncong ini kami hadirkan di tengah gempuran musik pop dari Korea, dari Amerika, dari Eropa gitu ya. Jadi misinya tentu saja bagaimana kita bisa memperkenalkan kembali musik keroncong ini ke generasi muda gitu ya. Dan jadi tidak hanya sekedar melakukan reservasi, tapi bagaimana kita bisa membuat keroncong bisa relevan kembali terhadap generasi muda masa kini dan tentunya akan datang. Karena yang paling penting adalah memperkenalkan dulu. Karena kan ada gium yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak diperkenalkan, tentunya nggak akan sayang dengan musik keroncong. Seperti itu sih utamanya teman-teman semua. Mungkin dari Leka mau nambahin? Oh, kalau dari saya, kenapa kok akhirnya kami itu memilih keroncong? Kami merasa bahwa ada presiden juga ya di masyarakat kayak keroncong itu musiknya orang-orang tua yang bikin ngantuk gitu ya. Makanya untuk pameran ini kami itu memilih warna-warna yang ngepop gitu ya. Warna-warnanya kuning dan hijau. Kalau misalnya teman-teman tahu kemarin kayak pakaian nikahnya Alisa Dagwis gitu ya, pink dan hijau gitu. Nah, ini kami juga memilih warna-warna yang pop, dan untuk informasinya itu memang yang kami berikan itu lebih banyak ke trivia gitu ya. Karena kalau misalnya tentang penelitian, tentang mungkin membedah keroncongnya itu sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang kenapa gitu ya. Anak-anak muda sekarang kan juga kayak ngapain harus baca banyak-banyak gitu ya. Jadi kami ingin menampilkan lebih banyak ke visual dan juga lebih banyak ke trivia-trivia tentang mungkin keroncong di Surakarta ya terutama itu, dan bagaimana sih hubungannya itu dengan peran masyarakat gitu ya. Nah, di sini juga kami ingin meng-highlight bagaimana keroncong itu tuh masih bisa eksis sampai sekarang gitu ya. Walaupun mungkin masa kejayaannya udah naik turun gitu ya. Kalau misalnya kita bisa bilang itu tuh karena keroncong itu budaya yang populer, budaya punya masyarakat, dan kita itu pengen sekarang masyarakat itu bisa memiliki keroncong itu lagi gitu. Jadi makanya kami bekerja samanya juga dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan pameran ini, dari peneliti, dari komunitas keroncong juga, yang juga nanti kami akan libatkan dalam program publik, kemarin sudah dibahas gitu. Lalu juga dengan para musisi dan para pendengarnya itu sendiri. Seperti itu dari saya. Yang dipamerkan ini ada arsip, kebanyakan memang arsip sih Mbak, arsip, lalu ada alat musik juga, lalu ada beberapa memorabilia dari musisi-musisi keroncong di Surakarta yang tadi ada di ruangan ketiga kami. Mbak, kalau Anda menanggapi keroncong itu identik dengan orang tua dan mabuk gimana, Mbak? Dan mabuk? Ji. Enggak sih Pak, saya juga suka dengarkan Pak, saya dulu main keroncong juga. Gitu, jadi kalau mungkin anak sekarang ya tadi seperti yang Mas Wendy bilang, dengarkannya K-pop gitu. Saya juga dengerin aespa juga sih Pak gitu kalau K-pop gitu. Tapi yang saya nggak bisa hilangkan itu adalah karena saya dulu main musik juga, saya itu juga pernah main keroncong. Jadi ketika saya akhirnya bisa meneliti lebih lanjut dengan Mas Eri tadi gitu ya, peneliti utama kami tentang keroncong ini dan apa sih yang pengen ditampilkan. Nah itu bisa kok keroncong itu dipopkan juga gitu dengan pameran seperti ini. Oke, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak.